ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. 3, 2, 1. Ada pernyataan Presiden Prabowo yang sangat menarik. Katanya, ada raja kecil yang melawan saya, ingin menghalangi efisiensi keuangan negara. Yang perlu kita urai di sini adalah istilah Prabowo soal raja kecil. Kalau berbicara ada istilah raja kecil, tentu saja ada raja besar. Lantas kenapa kemudian raja kecil ini kok berani melawan Presiden Prabowo? Bukankah saat ini yang punya otoritas kekuasaan itu adalah Presiden Prabowo? Tapi kita abaikan dulu persoalan otoritas Presiden Prabowo. Kita mencoba mengurai hubungan raja kecil ini dengan raja besar. Memang sampai saat ini belum kita temukan atau indikasi soal metafor Presiden Prabowo yang mengatakan adanya raja. Tapi kita bisa bikin asumsi karena ada berbagai pengalaman politik yang kemudian itu bisa menemukan titik temu siapa sebenarnya raja kecil, dan di balik raja kecil siapa sesungguhnya raja besar. Kita masih ingat pidato Bahlil Lahadalia ketika memenangkan Kongres Golkar. Kata Bahlil yang seolah-olah melegitimasi bahwa di belakangnya itu ada Raja Jawa yang memiliki kekuasaan besar, memiliki pengaruh dan mampu membawa dinamika politik kemana arah tujuan sesuai dengan keinginan Raja Jawa. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Lantas saat itu muncul berbagai analisis dan asumsi bahwa yang dimaksud oleh Bahlil Raja Jawa itu adalah Raja Mulyono. Kalau memang pidato Prabowo yang menunjuk pada raja kecil itu adalah putra dari Raja Mulyono, maka raja kecil itu tidak lain adalah Raja Fufufafa. Memang Fufufafa saat ini menduduki posisi kekuasaan, tapi kan belum raja. Karena rajanya, kalau kita bikin relasi kekuasaan, konteks hari ini rajanya itu adalah Presiden Prabowo. Sementara Fufufafa memiliki otoritas di bawah Presiden Prabowo tersebut. Kelihatannya kalau kita bikin asumsi seperti itu ada benarnya. Karena pihak yang masih memiliki ambisi besar untuk berkuasa, dalam tanda kutip membayangi kekuasaan Presiden Prabowo, adalah Raja Mulyono. Kita masih ingat peringatan SBY beberapa waktu yang lalu terhadap Presiden Prabowo, jangan sampai ada matahari kembar. Artinya memang secara realitas politiknya ada bayang-bayang kekuasaan yang sebenarnya sedang bersaing dengan Presiden. Tapi kenapa raja kecil ini kok berani dalam hal menghalangi efisiensi keuangan negara? Tentu saja bagi raja kecil, keuangan negara itu adalah menjadi sebuah alat mobilitas politik yang paling efektif. Tapi jika kemudian Presiden Prabowo membatasi berbagai anggaran yang ada, tentu saja ini akan menghalangi efektivitas dan mobilitas politik. Selama ini kegiatan politik Raja Mulyono sekaligus raja kecil Fufufafa selalu memanfaatkan anggaran-anggaran negara. Kita masih ingat pernyataan Luhut Bin Sarpanjaitan soal bansos yang kemudian itu ada kerugian atau menguap sekitar 250 triliun. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena banyaknya dimensi kepentingan penggunaan anggaran negara untuk politik seseorang atau dinasti sebuah keluarga penguasa yang muda. Atau kita juga bisa menggunakan indikator soal IKN yang beberapa waktu yang lalu Menteri PUPR mengatakan bahwa anggaran untuk IKN tahun 2025 ini diblokir. Artinya tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Tentu kita bisa menggambarkan betapa kecewa dan marahnya Raja Mulyono, legasi yang dia bangun kemudian tanpa ada kebijakan politik dari Presiden Prabowo untuk mensupport finansial dari APBN yang ada ini. Tentu Raja Mulyono memanfaatkan raja kecil Fukushima untuk mencoba eker-eker mempengaruhi proses pengadilan. Karena bagaimanapun ketika IKN maka legasi kebesaran politik Raja Mulyono akan habis. Begitu juga dengan raja kecil. Maka sangat linear jika kita berpikir. Indikator pernyataan Presiden Prabowo soal raja kecil itu adalah raja Fukushima. Karena tidak mungkin raja kecil Fukushima itu akan berani mengacak-acak atau mencoba melawan Presiden Prabowo kalau di belakangnya tidak memiliki kekuatan raja besar Mulyono. Mana mungkin seorang menteri yang notabene-nya adalah pembantu presiden berani mengganggu atau melawan keputusan dan kebijakan Presiden Prabowo? Itu nihil, tidak mungkin. Tapi jika Presiden Prabowo berani mengatakan itu, memang fakta itu sangat dekat. Siapa sebenarnya raja kecil dan di belakangnya Anda siapa? Maka sekarang yang menjadi problem serius adalah sejauh mana keberanian melakukan perlawanan terhadap bayangan kekuasaan yang ada yang sekarang ini sangat mengganggu harmonisasi Presiden Prabowo dengan rakyat. Apakah Presiden Prabowo akan diam dan selalu dengan bayang-bayang kekuasaan Raja Mulyono sekaligus dengan gaya cengengesan raja kecil Fukushima? Saya pikir tidak logis. Seorang Presiden Prabowo yang kita kenal sangat rasional, kritis, dan pemberani kemudian bisa takluk. Apakah saat ini Presiden Prabowo sedang menyusun skenario atau menjalankan skenario yang soft untuk menaklukkan Raja Mulyono dan raja kecil? Kita tunggu saja. Tapi yang pasti rakyat ini sudah tidak sabar melihat lemahnya kekuatan politik will Presiden. Apalagi kemudian dikorelasikan dengan peran pengaruh besar Raja Mulyono dan raja kecil Fukushima hingga hari ini. Kita tunggu keberanian seorang Presiden Prabowo menghadapi pengaruh bayang-bayang kekuatan dan kekuasaan Raja Mulyono dan raja kecil Fukushima.